Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ender Nusari dengan NIM G111200041. Di sini saya akan melakukan praktikum ketiga dari manajemen proyek sistem informasi dengan judul sumber daya dan biaya atau resource and cost. Nah, yang pertama, saya akan melakukan pengecekan dan setting pada komputer untuk mengetahui apakah dalam komputer saya ini menggunakan dolar apa rupiah. Nah, yang pertama, menyetingnya itu menyeting region, itu dengan mencari di search ini, control panel. Ini saya menggunakan bahasa Indonesia, berarti panel control. Kemudian klik, lalu akan muncul seperti ini. Dan sini saya akan memilih jam dan wilayah atau ubah format tanggal, waktu atau angka. Nah, kemudian di sini ada dua, ada tanggal dan waktu dan ada kawasan. Saya akan mengklik kawasan. Nah, di sini ada yang menerangkan tentang formatnya. Saya sudah menggunakan format bahasa Indonesia. Kita cek lagi. Pakai bahasa Indonesia. Kemudian klik OK. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membuka file project yang sudah dibuat kemarin. Kita buka Microsoft Project. Nah, kemudian kita buka file yang pertemuan kemarin sudah saya buat, yaitu ini. Nah, sudah saya buka. Kemudian saya akan melakukan penyetingan yang sama melalui menu tab, lalu option, kemudian pilih yang display. Nah, dikarenakan sudah melakukan pengubahan terhadap bahasa, sehingga di sini simbolnya berubah menjadi Rp atau rupiah. Dan di sini karena sudah ada simbol Rp dan di currency-nya IDR, di sini sudah benar, kemudian diklik OK. Nah, kemudian kita akan membuat resource sheet. Apa itu resource sheet? Resource sheet digunakan untuk keperluan pendataan atau pembuatan daftar resource atau sumber daya. Sumber daya di sini dibedakan menjadi dua macam, yaitu resource personil atau work dan resource non-personil atau material. Dengan menggunakan resource sheet, maka permasalahan dalam pembuatan daftar sumber daya ini dapat terselesaikan. Nah, bagaimana membuat resource sheet? Nah, di sini kita pilih menu view, kemudian
pilih menu resource sheet. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari lembar kerja resource sheet. Nah, di sini ada simbol-simbol atau nama-nama. Nah, ini simbol I yaitu berisikan seputar informasi penggunaan jenis resource. Kolom ini tidak diisi secara manual, melainkan otomatis terisi setelah resource tersebut digunakan pada Gantt chart. Nah, kemudian ada resource name. Di sini diisi dengan nama-nama resource yang akan digunakan sebagai sumber daya manusia maupun material. Contohnya tukang batu, programmer, semen, mesin pasir, komputer, modem internet, dan sebagainya. Kemudian ada tipe. Tipe digunakan untuk memasukkan tipe resource dengan dua nilai pilihan, yaitu work atau material. Work untuk kategori sumber daya manusia, sedangkan material cukup jelas sumber daya material. Nah, kemudian di sini ada material atau material label. Diisi dengan suatu satuan untuk resource yang bertipekan material saja. Misalkan semen, maka satuannya sak. Pasir satuannya meter persegi. Meter kubik. Kemudian ada komputer, satuannya unit, konektor, satuannya pieces, dan sebagainya. Kemudian ada initials, singkatan dari nama-nama resource yang terdapat pada kolom resource name. Misal, kepala tukang batu disingkat KTB, programmer disingkat PGMR, komputer disingkat COM, dan sebagainya. Nah, kemudian ada grup. Grup ini digunakan untuk mengisikan nama kelompok dari sumber daya tersebut. Nah, yang selanjutnya ada max unit. Max unit yaitu menentukan jumlah resource yang digunakan selama proyek tersebut berlangsung. Kemudian ada standard rate, diisi dengan harga satuan masing-masing resource yang berlaku untuk semua jenis resource, baik work ataupun material. Nah, kemudian ada overtime rate, tarif lembur dari resource name tersebut. Kolom ini hanya diisi untuk tipe resource, work, perhitungan uang lembur sama tanpa membedakan waktunya. Nah, kemudian ada cost atau use atau cost per use. Kolom ini khusus diisi untuk resource yang melakukan pekerjaan secara borongan. Misal tukang listrik yang melakukan pekerjaan secara borongan. Karena borongan maka hitungan upahnya tidak dihitung per jam. Nah, kemudian selanjutnya ada accurate at jenis pembayaran resource. Jenis pembayaran dibedakan menjadi 3, yaitu ada start, end, dan prorate. Nah, kemudian ada base calendar. Base calendar ini yaitu jenis kalender yang digunakan oleh sumber daya tersebut disesuaikan dengan penjadwalan yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, yang selanjutnya ada kode. Kode di sini diisikan dengan kode masing-masing resource. Kode ini diisikan bebas sesuai dengan keinginan pemakainya. Nah, kemudian kita akan menambahkan resource name atau namanya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengklik atau mendouble klik pada kolom yang akan diisikan. Kita double klik resource namanya.
Nah, di sini ada tampilan result information. Di sini kita akan mengisikan result name-nya. Di sini saya akan mengisikan sistem analis, lalu ini tiles-nya S, lalu tipenya work, lalu klik OK. Nah, sini akan menampilkan seperti ini. Di sini standar rate-nya itu belum terisi. Bagaimana cara mengisikannya? Kita double klik, lalu ke cost. Nah, di sini ada standar rate. Kita isikan menjadi 400.000. Oke. Lalu ada overtime rate. Kita isi sama itu 400.000. Nah, lalu kita klik OK. Nah, nanti otomatis dia akan mengisikan di sini mengisi otomatis. Nah, kemudian untuk pengisian data kedua kita akan lakukan dengan cara lain, cukup dengan menuliskan secara langsung pada baris kedua. Nah, pada baris kedua ini kita tuliskan desainer atau desain. Kemudian di sini kita tambahkan tipe work. Ini tiles-nya D, kemudian max-nya sama yaitu 100. Lalu standar rate-nya itu kita isikan, kita isi 300.000. Lalu overtime rate-nya sama 300.000. Lalu klik OK. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menugaskan resort yang baru saja kita buat ke text name-nya. Ada beberapa cara melakukannya. Kita ke tampilan Gantt chart-nya itu. Gantt chart-nya terlebih dahulu itu dengan ke menu view, lalu Gantt chart. Kemudian klik kanan pada main text 1 yaitu analisis dan desain sistem. Klik kanan, kemudian pilih Steigen Resort. Kita pilih. Nah, di sini ada menampilkan dua resort name-nya, ada desain dan sistem analis yang sudah kita buat. Nah, karena di sini ada analisis dan desain, kita pilih analis, lalu klik main text-nya, tekan tombol Steigen. Nah, di sini
otomatis akan ada research namanya sistem analis. Nah, setelah diaplikasikan, maka ada unitnya, ada kata tertulis 100, costnya 32 juta. Karena kan di sini ada 10 hari. Nah, kemudian cara yang kedua, kita dapat memilih pada kolom resource name pada baris desain aplikasi. Kita pilih menu ini, kemudian centang desain, kemudian klik enter. Nah, untuk mengecek bagaimana hasilnya ini, kita tekan pada keyboard, tekan Alt plus F10. Nah, sini akan ada hasilnya dari sekian resource ini. Ada unitsnya 100 dan costnya 43.200.000. Kemudian saya akan menyala kembali. Nah, kita akan mengisikan dari substack-nya. Ada satu membuat data flow diagram, membuat kemas data, membuat proses spesifikasi, membuat ARD, dan yang terakhir membuat dokumentasi analisa dan desain sistem. Itu dengan membuat sistem analis. Kita klik, kemudian enter, klik enter. Nah, kemudian ini ada sistem analis. Nah, kemudian pada nomor 2 ini ada desain aplikasi, main text-nya. Nah, di subtext-nya ada membuat desain menu aplikasi dan form entry, membuat desain import dan form export. Yang ketiga ada dokumentasi desain aplikasi, yang keempat desain dialog layer input, kemudian ada dialog layer output, kemudian yang terakhir ada desain recap report. Nah, di sini saya akan mengisikan yaitu desain semua. Saya akan mengisikannya secara manual saja. Nah, selesai praktikum saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.